Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan berdua dengan Saudara Agi, Bapak Agi. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini akan memberikan kita kekuatan. Khususnya tema 1 bulan kita bicara tentang bersaksi. Saya percaya Tuhan itu mau kita menjadi saksi-saksinya. Dan betapa bersyukurnya kita kalau kita dipercaya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Dan teman-teman, 1 bulan ini boleh Pastor Victor bantu agak kecilkan saja keyboardnya, cukup keras ya. Nanti sambil teman-teman dengarkan firman Tuhan, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Teman-teman, saya percaya baik bahwa 1 bulan ini adalah 1 bulan yang baik di mana kita bisa belajar untuk menjadi saksi. Tuhan mau dimanapun kita hidup, kita menyaksikan Dia, dan kita akan belajar hari ini ada kuasa yang besar dalam sebuah kesaksian. Bagaimana kesaksian kita itu bisa menolong orang, bisa mengubahkan kehidupan orang, bahkan memerdekakan orang. Mari saya mengajak kita sama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ketika Tuhan panggil murid-murid Yesus untuk menjadi saksi, teman-teman perhatikan baik, ada hal yang luar biasa bahwa mereka itu menjadi saksi Yesus dengan kuasa. Kita boleh belajar di sini begini, itu artinya next slide, setiap kali Tuhan minta kita melakukan sesuatu, setiap kali Tuhan kasih tugas kepada kita, tugas yang Tuhan berikan kepada kita juga akan selalu disertai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Tuhan itu tidak pernah minta kita kerjakan sesuatu tanpa memperlengkapi dan mempersiapkan kita. Setiap kali Tuhan minta kita melakukan sesuatu, percaya kepada saya dan kepada firman Tuhan bahwa Tuhan pasti berikan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Katakan amin. Tuhan itu tidak mungkin buat kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa buat. Saya di perusahaan gede banget ya perusahaannya. Padahal cuma warkop aja ya. Di warkop kami di kopi beri ruang gitu ya. Kami kalau kasih tugas ke teman-teman karyawan, kami tahu orang yang kami kasih tugas ini pasti bisa mengerjakan apa yang kami percayakan. Bodohlah kami sebagai owner, sebagai pengusaha, kalau kami mempercayakan sesuatu kepada orang yang kami tahu bahwa dia nggak mampu untuk mengerjakannya. Jadi setiap kali Tuhan kasih kita tugas, Tuhan minta kita lakukan sesuatu, percaya kepada saya, sebelum engkau tahu, Tuhan lebih tahu bahwa kau sanggup mengerjakannya, katakan amin. Jadi kalau hari ini saya mau kasih tahu kita semua, kalau ada sesuatu beban, tanggung jawab yang kau rasa begitu berat, begitu susah untuk kau kerjakan, begitu bingung untuk kau selesaikan, perhatikan baik, percayalah kepada saya bahwa kalaupun kau nggak sadar kau mampu mengerjakannya, Tuhan sadar bahwa kau sanggup mengerjakannya, katakan amin. Perhatikan, kalau Tuhan tahu kau nggak bisa melewati masalahmu hari ini, Tuhan nggak akan berikan masalah itu kepada kita, amin. Kalau Tuhan tahu kita nggak bisa mengerjakan tanggung jawab kita hari ini, Tuhan nggak akan berikan tanggung jawab itu kepada kita. Jadi setiap kali Tuhan percayakan, Tuhan akan selalu sertai dengan kemampuan untuk mengerjakan. Untuk apapun itu, amin. Kalau teman-teman dikirim Tuhan, kau merantau jauh sekali ke Makassar sampai di tempat ini, saya yakin kau nggak akan dikirim sejauh itu sampai di kota Makassar. Kalau Tuhan tahu kau nggak bisa lewati semua yang ada di Makassar ini. Tapi kalau Tuhan bawa kau dari kampungmu, dari daerahmu sampai ke Makassar, di kota ini yang mungkin kau pikir, aduh Tuhan beratnya tinggal di Makassar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan izinkan kau sampai di kota ini, Tuhan tahu kau bisa melewati semua yang ada di kota ini. Katakan amin. Mari kita percaya, kita belajar. Kalaupun kita nggak mengerti hari ini, setidaknya kita dihibur bahwa setiap kali Tuhan kasih kita tugas, setiap kali Tuhan kasih kita perintah, Tuhan bukan cuma sekedar suruh-suruh kita saja, Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengerjakannya. Jadi kalimat yang baik yang kita perlu pelajari bahwa Tuhan tidak akan minta kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita. Termasuk ketika Tuhan minta kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan buat kita. Walaupun kita minta Tuhan, maukah menjadi saksi Kristus? Kalau Tuhan tidak izinkan, selamanya kita tidak akan menjadi saksi Kristus. Tetapi kali ini Tuhan yang minta kepada kita. Tuhan yang suruh kepada kita. Tuhan yang perintahkan kepada kita. Dan kabar baik, kalau Tuhan perintahkan kepada kita, percayalah kepadanya bahwa Dia akan memperlengkapi kita juga. Amin. Teman-teman, saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh kamu di keluargamu hari ini. Saya nggak tahu kenapa kamu yang dengarkan firman Tuhan ini.
Saya berdoa mungkin kamu lagi berjuang untuk orang tuamu, untuk papa atau untuk mamamu. Begitu lama kau berdoa untuk mereka. Tapi saya nggak tahu kenapa kalian mendengarkan firman ini. Tapi yang saya tahu begini, kalau kalian yang diminta Tuhan untuk hadir di situ, menjadi berkat untuk orang tuamu, menjadi saksi buat orang tuamu, saya pun juga percaya Tuhan akan perlengkapi engkau dengan kemampuan untuk menghadapi orang tuamu. Amin. Kalaupun kadang kau rasa Tuhan berat sekali Tuhan, aduh, tidak ada satupun yang mengerti apa yang saya alami. Dengarkan baik, Dia mengerti dengan benar apa yang kau alami. Dan Tuhan tidak pernah salah taruh tempatkan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan tugas kepada kita. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Waktu murid-murid Yesus Tuhan suruh menjadi saksi. Kalau teman-teman belajar di Alkitab, sebelum mereka bersaksi, Tuhan minta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dan Tuhan mencurahkan rohnya buat murid-muridnya. Dan roh kudus itu, roh yang Tuhan curahkan buat murid-muridnya, roh itulah yang menolong mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan teman-teman perhatikan baik. Sama seperti murid Yesus diperlengkapi, percayalah bahwa setiap kita juga sudah diperlengkapi Tuhan. Amin. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Tuhan berikan perlengkapan kepada kita supaya pelayanan kita penuh dengan kuasa. Waktu kau menjadi saksi, kau juga bersaksi dengan kuasa. Tuhan gak mungkin permalukan kita. Tuhan gak mungkin minta kamu menjadi saksi, lalu kamu menjadi saksi yang bikin malu. No, ketika Dia minta kau menjadi saksi, perhatikan baik. Dia akan menjadikan kau saksi yang penuh dengan kuasa. Amin. Tuhan pasti perlengkapi kita. Nah itu sebabnya Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Kalau hari ini kita bertanya dengan apa Tuhan perlengkapi kita, jawabannya sederhana. Seperti murid-murid Yesus menerima Roh Kudus yang menolong mereka, hari ini juga Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya ketika kau menjadi saksi Yesus, sadarlah bahwa kau menjadi saksi yang penuh dengan kuasa. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan buat kita. Hari ini saya berdoa, setiap hidup kita ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Dan Dialah yang menolong kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Saya mau bagi buat kita hari ini teman-teman, sehingga kau mengerti bahwa ketika kau menjadi saksi, kau gak perlu ragu, kau gak perlu malu, kau gak perlu takut. Karena Tuhan sudah perlengkapi kita dan kesaksian kita pasti berkuasa. Saya catat di sini, apa yang membuat kesaksian kita berkuasa? Kau harus mengerti ini supaya kau gak malu waktu bersaksi. Kau harus mengerti ini supaya kau yakin waktu kau jadi saksi. Waktu kau diminta untuk bersaksi buat keluargamu, buat orang tuamu, kita udah belajar apa itu kesaksian di bulan yang lalu, di minggu yang lalu ya teman-teman. Kalau gak hadir atau gak dengar khotbahnya, bisa dengerin di YouTube. Kita sudah belajar apa itu saksi dan apa itu bersaksi, seperti apa saksi Yesus. Kita udah belajar itu di minggu lalu, kita tidak akan ulang hari ini. Tapi kalau ketika kau menjadi saksi, seharusnya kau menjadi saksi yang yakin. Kenapa? Karena setiap kesaksianmu itu berkuasa. Saya mau bagikan kepada kita ada 3 hal. Mengapa kita perlu berani atau perlu yakin dengan apa yang kita saksikan. Karena yang pertama setidaknya nih, yang pertama yang kita perlu pelajari adalah bahwa tahukah kamu ketika kau menyaksikan Yesus, kesaksianmu penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena yang kau saksikan adalah nama Yesus. Yesus itu sendiri. Yang kau beritakan adalah Yesus. Kita belajar minggu lalu toh, waktu kita bersaksi bukan tentang apa yang kita buat Tuhan, tapi kita bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah buat kita. Kenapa kesaksian kita berkuasa? Perhatikan baik. Karena yang kau saksikan bukan hidupmu. Yang kau saksikan adalah Yesus yang mati untukmu. Dan Dia penuh dengan kuasa. Dan Dia sanggup melakukan segala hal. Bahkan Paulus bilang begini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Teman-teman perhatikan baik. Ketika kita baca ayat tadi. Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa rasul-rasul bisa bersaksi dengan kuasa yang besar? Di sini dijelaskan bahwa karena kesaksian mereka adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Teman-teman perhatikan baik, kesaksianmu berkuasa karena kau menyaksikan Yesus. Dan Paulus berkata Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Alkitab berkata bahwa itulah sebabnya Tuhan, next slide, sangat meninggikan Dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Waktu kau bersaksi dengan Yesus, tentang Yesus, kesaksianmu itu berkuasa karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Perhatikan baik, kau gak perlu malu untuk bersaksi tentang Yesus, karena Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Kesaksianmu berkuasa karena apa yang kau bagikan adalah sesuatu yang penuh kuasa. Amin. Waktu kau bersaksi tentang Yesus, yang berkuasa itu nama Yesusnya bukan kita.
Kau nggak perlu pintar ngomong untuk menjadi saksi Yesus. Kau hanya perlu belajar untuk hidup sama seperti Yesus, dan kekuatan dari nama Yesus itu sendiri yang penuh dengan kuasa menyelamatkan dan menolong setiap orang. Paulus bilang bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan saat kau menyaksikan nama Yesus, kesaksianmu itu penuh dengan kuasa. Saya mau kasih tahu kita begini, sadar atau tidak, bahwa hidup kita ini penuh atau disekitari, dikelilingi oleh berbagai nama. Kalau hari ini kamu punya pergumulan, tahukah bahwa pergumulanmu itu punya nama? Masalah ekonomi, apalagi nilai yang fail di kampus, apalagi putus pacar, apalagi di PHP, di ghosting. Semua ini masalah, dan masalah kita punya nama. Tapi waktu masalahmu punya nama, Alkitab kita katakan bahwa nama Yesus di atas segala nama. Itu artinya nama Yesus lebih besar dari nama pergumulanmu. Katakan amin. Tahukah kamu bahwa setiap sakit itu punya nama? Cancer, tumor, asam itu asam lambung. Siapa tahu ada yang gak tahu. Kolesterol, asam urat, gagal ginjal, DBD, semua penyakit kita itu punya nama. Dan apapun nama penyakitmu, firman Tuhan kita katakan bahwa nama Yesus di atas segala nama. Itu artinya nama Yesus di atas nama penyakit kita. Amin. Kenapa kesaksianmu berkuasa, brother, sister? Karena yang kau beritakan ini Yesus. Dan Yesus itu lebih besar dari apapun. Sehingga kau gak perlu takut. Saya justru heran kalau ada orang hari ini yang malu menceritakan Yesus. Karena nama Yesus begitu besar dan berkuasa. Jangankan itu. Bahkan setiap perasaan kita juga punya nama. Apa perasaanmu? Marah? Sedih? Kecewa? Putus asa? Sakit hati? Saya mau kasih tahu. Apapun nama perasaanmu, Alkitab saya katakan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan itu artinya, dia lebih besar dari perasaan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Friend, dengarkan baik. Kesaksian kita berkuasa karena yang kita beritakan adalah tentang Yesus. Dan Yesus sendiri itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Kalau hari ini ada teman kita yang sakit, kasih tahu dia ada Yesus yang sanggup menyembuhkan. Kalau hari ini ada temanmu yang kehilangan pengharapan, kasih tahu dia bahwa ada Yesus yang selalu akan berikan pengharapan. Kalau hari ini orang tuamu lagi putus asa, ceritakan kepada dia ada Yesus yang akan selalu memberikan kepastian. Kalau hari ini apapun yang sedang kau alami, perhatikan baik, apapun namanya, nama Yesus di atas segala nama. Dia sanggup untuk tolong kita, dia sanggup untuk merdekakan kita. Maka hari ini seharusnya kita menjadi yakin kepada Yesus yang kita beritakan. Amin. Dan teman-teman, ini yang kita bisa pelajari bahwa kita gak perlu malu saat bersaksi. Karena yang kau saksikan adalah Yesus yang merupakan nama di atas segala nama. Kau gak perlu ragu kepada apa yang kau saksikan. Waktu temanmu sakit, harusnya kau yakin dia butuh Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup tolong dia. Waktu temanmu berbeban berat, saudaramu berbeban berat, kau yakin hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Karena Yesus yang dia perlukan. Dan Yesus sanggup untuk menolong segala yang dia hadapi. Maka hari ini kesaksian kita berkuasa. Karena kita menceritakan nama Yesus. Yang kedua, mengapa kesaksian kita menjadi berkuasa? Karena yang pertama adalah karena kita menceritakan nama Yesus. Tapi yang kedua adalah karena kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Brother Agi. Kita boleh kasih tepuk tangan sama-sama. Silakan Brother Agi. Tetapi perhatikan baik, sambil Bro Agi naik. Yang kau bagikan buat orang lain itu adalah cerita yang hidup. Yang kau sudah alami lebih dulu. Jadi kau gak perlu ragu. Kau gak perlu takut untuk ceritakan itu. Karena kau sudah pernah mengalaminya. Dan kalau itu bisa terjadi kepadamu, itu juga bisa terjadi kepada orang lain. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's go brother. Thank you Pastor Peter. Luar biasa. Oke, shalom teman-teman. Mungkin teman-teman biasa lihat saya cuma di belakang, ini saya baru naik pangkat lagi. Saya ditugaskan. Ini saya pertama kali khotbah di mimbar ini. Ya, semoga bukan menjadi yang pertama dan yang terakhir ya teman-teman. Semoga akan berlanjut lagi.
akan berlanjut lagi. Saya sebenarnya cerita sedikit dulu ya, sebelum sharing ke poin 2. Saya ditugaskan khotbah dari bulan lalu deh. Dari hari Senin sudah tidak bisa tidur, makan tidak nyenyak. Aduh. Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Nama saya Agi. Saya salah satu tim pengembalaan di Home Makassar. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri 1 dan cukup 1 untuk selama-lamanya. Saya punya anak, bulan ini baru mau launching teman-teman. Doakan semoga launching dengan selamat atas anugerah Tuhan. Yang di kesaksian untuk memberitakan Yesus. Dan yang kedua, saya bahas di sini seperti apa sih kita punya yang di kesaksian berkuasa itu, karena yang kedua adalah kesaksian kita adalah kisah yang hidup. Bisa next slide, ayatnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 19, next lagi. Oke, enak ya next begini. Biasanya saya yang diatur-atur. Sebelumnya coba. Oke, kita baca lagi di Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Nah, di sini dibilang, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Oke teman-teman, saya di sini saya ambil contoh. Mungkin kalau misalnya nih ya, kayak Victor bilang ke saya begitu, dia bilang, weh, makanan diberi ruang mantap sekali, weh. Enak sekali salted egg-nya katanya diberi ruang. Rasa kok coba. Nah, terus saya besoknya bilang ke Kevin. Saya bilang, Kevin, Victor bilang katanya makanan diberi ruang itu mantap sekali katanya. Enak salted egg-nya. Cuma kan itu kalau saya jadi Kevin, saya mungkin bilang, ini tipu-tipu ini Agi. Dia belum pernah merasakan, tapi sudah bilang kayak katanya begitu. Nah, sama halnya dengan kebaikan Yesus teman-teman. Jangan kalau ada temannya kita kayak di kampus begitu, lagi dalam masalah atau lagi dalam sakit penyakit, kita cuma bilang saja, sudah bisa deh. Oke, aman. Thank you bro. Oke. Jangan kalau ada temannya kita kayak lagi dalam masalah, lagi dalam mungkin ada yang sakit gitu, kita cuma bilang saya, santai mau kok. Gembalaku bilang sembuh kok katanya, dia bilang. Santai mau kok. Gembalaku bilang katanya Yesus penyembuh. Gembalaku bilang katanya Yesus bisa kasih selesai semua masalah-masalahmu. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengalami yang namanya Yesus. Setelah kita mengalami Yesus, baru itu kita bisa sampaikan ke teman-temannya kita. Kalau Yesus dulu sudah menolong kita, sudah menyembuhkan penyakit kita. Nah, di situ makanya baru teman-teman kita bisa yakin. Dan bahkan bukan cuma teman-temannya kita juga bisa menguatkan teman kita, menguatkan yang orang tua kita tentang kita mengalami Yesus. Kalau bukan kita yang mengalami, baru kita ngomong gitu ke teman-temannya kita, mereka pasti bilang, itu katanya Ji Gembala. Itu bukan Ji, kau yang mengalami. Bukan Ji, kau yang hadapi itu masalah gitu ya.
Cuma kalau dari kita yang mengalami pasti mereka lebih yakin, mereka lebih tahu gitu, lebih valid begitu karena kita sudah mengalami. Cuma makanya kadang saya lihat banyak yang anak-anak muda kalau cuma sudah mengalami masalah begitu, sudah kayak sampai dia sudah disembuhkan, sudah masalahnya sudah selesai, nah tapi tidak mau bersaksi, tidak mau kita bilang kalau Yesus itu baik, kita cuma sebatas hanya disembuhkan saja, hanya diselesaikan saja masalahnya kita, terus kita tidak mau saksikan semua kebaikannya Tuhan. Itu kalau saja di Tuhan lihat dari atas begini, sudah disembuhkan begini, sudah diselesaikan masalahnya semua, baru nggak mau nggak mau bersaksi ke yang teman-teman yang lain. Itu kalau saja di Yesus saya bilang, lagi santai kawan. Mungkin Tuhan bilang gitu ya teman-teman, mungkin Tuhan bilang, ini santai-santai saya sudah sembuhkan, sudah selesaikan masalahnya, tapi dia nggak bersaksi, nggak saksikan kebaikannya Tuhan dalam hidupnya dia. Makanya next slide ya. Makanya saya bilang balik yang tadi. Nah makanya ini ada satu quote saya bilang kesaksian yang kita bagikan harus apa yang kita alami teman-teman. Jadi itu apa yang kita alami itu yang kita saksikan buat teman-teman kita, buat keluarga kita, atau mungkin buat yang orang tuanya kita, mungkin dari yang kesaksiannya kita, mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa jadi lebih dekat sama-sama Tuhan begitu. Saya catat sini, kalau kita tidak sadar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya kita cuma bagikan apa kata orang, apa kata gembalaku, apa kata teman-temanku. Karena saya dapat ayat bagus dalam Mazmur, Daud itu bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu arti kata kecap di situ tuh merasakan gitu teman-teman, mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan dan lihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya kita, dalam hidupnya teman-teman. Jadi jangan sampai selama ini mungkin teman-teman bilang, saya bisa keluar dari masalah hanya karena saya hidup Ji. Saya bisa keluar dari masalah hanya karena saya mampu, saya beruntung, saya masih bisa hidup. Untungnya bumi masih berputar. Oke teman-teman, itu poin yang kedua, kita harus saksikan apa yang kita alami dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Next, yang ketiga, apa yang membuat kesaksian kita berkuasa? Sini saya catat, yang ketiga kesaksian kita disertai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai kita saat kita bersaksi teman-teman? Bisa next? Yang pertama saya catat, melalui keberanian. Roh Kudus memberikan kita keberanian agar kita bisa bersaksi. Kalau kita baca ayatnya di Kisah Rasul 4, di Kisah Rasul 1 ayat 8, sini dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kayaknya bisa next lagi, kayaknya sudah kelewatan jauh deh. Ya, next lagi. Ya, next, ini yang menarik. Nah ini dia, di Kisah Rasul 4 ayat 31, dibilang, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa teman-teman? Dengan berani. Mungkin kita takut bersaksi begitu karena banyak tantangan, banyak cobaan yang takut kita hadapi di luar. Cuma saya bilang teman-teman, kalau kita bersaksi mengandalkan diri kita sendiri, mungkin kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bahkan mungkin bisa tidak jadi bersaksi. Tapi kalau teman-teman mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya teman-teman, nah itu kita bisa diberikan keberanian. Sama kayak saya ambil kisah Stefanus di Kisah Rasul 7 ayat 15.
Nah ini ayat 55. Ini kalau teman-teman baca, Stefanus memberitakan Kristus dengan berani. Sini bilang, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, di ayat ini mungkin teman-teman kalau teman-teman baca, ini Stefanus dia bersaksi, tapi setelah itu dia dilempari batu bahkan sampai mati teman-teman. Mungkin kita juga banyak tantangan kalau mau bersaksi ke saudara-saudaranya kita, ke teman-temannya kita, tapi saya yakin kalau kita minta bantuan Roh Kudus, kita dituntun sama Roh Kudus, pasti kita diberikan, kita bisa berani buat bersaksi buat teman-teman kita. Saya mau cerita sedikit tentang waktu saya kuliah. Saya di Jogja kuliah. Saya punya satu teman, sama-sama dari yang di Papua tuh. Terus dia ini pas kuliah jarang-jarang begitu kuliah. Bahkan cuma jarang-jarang kuliah, jarang-jarang juga gereja teman-teman. Jadi saya ketemu dia setiap hari Sabtu itu saya selalu bilang, besok gereja di mana? Dibilang, saya enggak tahu lah, nantilah dilihat. Saya selalu tanya begitu, tapi kayak setiap saya ketemu dia teman-teman, saya kayak ada yang gerakan hatinya saya begitu buat ngajak ke gereja. Sampai saya ngajak ke gereja, waktu itu kami di sana gereja yang ibadah youth setiap hari Sabtu malam, setiap hari Minggu malam. Saya ngajak minggu malam saya jemput ya, kita ke gereja sama-sama. Cuma 1-2 kali saya ngajak, dia nggak datang. 1-2 kali saya ngajak, dia nggak datang. Mungkin sekali-sekali saya bisa jemput, tapi pas saya jemput dia datang. Cuma pas besoknya dia nggak datang lagi. Cuma saya tetap share di flyer, share di ini, share di kalau ada kayak makrab, kalau ada retret gereja begitu, saya tetap share. Nah itu kayak saya diberikan keberanian sama Roh Kudus buat ngechat dia begitu. Kalau bukan karena Tuhan, saya sebenarnya takut juga, mungkin saya takut kalau dibilang jangan mau chat, kayak sok suci sekali kok begitu ya, sok pendeta sekali, ngajak-ngajak ke gereja, ngajak-ngajak ke ikut makrab, ikut ini, baru sama-sama juga bikin dosa sama saya. Cuma karena Roh Kudus menuntun hidupnya saya, dia ngomong di hatinya saya kayak harus kau bilang begitu. Jadi kayak saya digerakkan begitu hatinya. Nah itu salah satu contoh kalau sudah ditolong Tuhan begitu, kita bisa berani mengajak teman kita, mengajak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kalau teman-teman masih malu-malu ngajak ke home begitu, ayo Sabtu home. Saya biasa kalau itu kayak saya minta sama Tuhan, bilang, Tuhan bantu Kak, bagaimana caranya saya bilang ke saya punya teman buat saya bisa ngajak ke home begitu. Atau Tuhan bantu ubah hatinya dia, lembutkan hatinya dia begitu, biar dia bisa respon Kak dengan baik begitu sih. Itu Roh Kudus menuntun kita, memberikan kita keberanian. Dan yang kedua, bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai kita saat bersaksi? Yang kedua yaitu melalui hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua ini Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita bisa bersaksi ke orang lain, sama halnya dengan Stefanus yang diberikan hikmat yang luar biasa dan Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara di depan orang. Coba next. Nah, di Kisah Rasul 6 ayat 9-10 saya catat, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, ayat 10 ini bagus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, kita bilang, di sini bilang, Roh Kudus menuntun kita, dia berikan kita keberanian
Dan yang kedua, dia berikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk bicara ke orang tentang kalau kita sudah dibantu sama-sama Tuhan begitu. Jangan kita pikir, kalau Roh Kudus tolong saya berarti kalau saya duduk tiba-tiba saya disuruh bersaksi begitu, berarti saya punya tangan diangkat begini, terus dibawa begitu ke tempat yang saya mau saksikan ke saya punya teman begitu, dikasih duduk ke sampingnya temanku, terus saya punya mulut kayak dikontrol begitu, bicara. Bukan ya teman-teman, mungkin teman-teman, kalau saya dituntun Roh Kudus berarti saya diangkat dari saya punya kursi, saya disuruh jalan begitu. Cuma kita diberikan Roh Kudus keberanian dan hikmat dan kebijaksanaan agar kita bisa bersaksi, membagikan kebaikan Tuhan, membagikan apa yang Yesus sudah buat dalam hidupnya kita gitu. Kita diberikan hikmat, diberikan keberanian, dan yang ketiga, bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai kita saat bersaksi. Yang ketiga saya catat, Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Kita baca di ayatnya di 2 Korintus 1, ayat 3 dan 4. Sini dia bilang, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kadang dari masalah kita, atau mungkin kita sakit, kita ditolong Tuhan, bukan cuma kita untuk sembuh terus selesai dari semua sakit penyakit kita, dari masalahnya kita. Nah, tapi di situ Tuhan mau agar kita bersaksi buat nyatakan Dia lebih besar dari segala masalah-masalahnya kita. Kayak yang sudah dibilang di poin 1 tadi, kalau namanya Yesus lebih besar daripada segala nama gitu. Jadi kadang kita dikasih masalah, kita kadang dikasih sakit, mungkin itu bukan karena Yesus jahat sama kita teman-teman. Itu karena Dia mau kita bersaksi buat teman-temannya kita, bahkan buat keluarganya kita, agar mereka bisa mengenal Tuhan begitu. Kita bisa dikasih masalah terus kita bisa dimampukan buat melewati itu, agar kita bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhannya kita. Bukan sebagai cobaan dalam hidupnya kita, tapi agar kita menjadi saksi-saksi Kristus. Itu sih. Terus ada saya catat, next. Saya bikin khotbah, saya dapat satu kata-kata sih bilang ini. Kesaksian terbesar kita justru ada dalam penderitaan terhebat kita, teman-teman. Jadi kalau kita dikasih masalah, mungkin kita sakit bukan karena Dia jahat sama kita, bukan karena Dia tidak mampu begitu, tapi semua karena Dia mau menyaksikan bahwa Dia hebat begitu. Kadang kita sakit, kita mungkin banyak masalah, tapi setelah kita keluar dari itu, Yesus mau kita menyaksikan apa yang Dia sudah buat dalam hidupnya kita, agar teman kita, orang tua kita, bahkan keluarganya kita bisa mengenal Dia, bisa tahu sebenarnya Yesus itu siapa. Itu sih yang Dia mau. Terus yang keempat saya catat bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai kita saat bersaksi. Nah, yang keempat ini saya catat Roh Kudus menyertai kita melalui mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ini saya catat Roh Kudus menyertai kita saat kita bersaksi dan memberikan kita yang pertama memberikan kita kekuatan, hikmat, dan keberanian. Dan yang keempat, Roh Kudus memberikan kita mujizat. Mungkin sekarang teman-teman jarang lihat kayak mujizat langsung kayak yang orang mati dibangkitkan, yang orang buta langsung sembuh begitu. Tapi saya mau bilang teman-teman, mujizat terbesar dalam hidupnya saya itu berdiri di depan teman-teman sekarang ini. Suatu mujizat terbesar dalam hidup saya, Tuhan mampukan hidup saya buat ngomong
tentang apa yang saya alami dalam hidupnya saya, itu suatu mujizat yang paling besar dalam hidupnya saya, teman-teman. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, teman-teman. Nah, kita juga mungkin kadang kita bersaksi ke teman-temannya kita juga jangan berharap setelah kita bersaksi, besok dia langsung berubah. Setelah kita bersaksi, besok dia langsung mau ikut Tuhan. Setelah kita bersaksi, besok langsung dia langsung berubah 180 derajat begitu. Tidak ya teman-teman. Saya punya teman yang saya cerita tadi di poin 1, itu setiap hari saya ngajak dia ke gereja, setiap minggu saya ngajak dia ke gereja, bahkan ikut retreat waktu saya di Jogja. Tapi teman-teman tahu, saya punya teman itu dia baru pelayanan pas dia sudah balik ke Papua kembali. Dia pelayanan, dia sekarang melayani di salah satu gereja lokal di sana sama yang istrinya sama yang anaknya di sana. Cuma saya waktu itu dia waktu itu bikin story kan, lagi pelayanan sama istrinya sama anaknya. Cuma saya DM dia, saya bilang, "Wih, mantap nih, sudah pelayanan nih, mantap." Nah terus satu kata yang dia bilang ke saya, dia bilang apa? Dia bilang, "Iya bro, ini karena waktu dulu kok sering ngajak saya ke ini gereja, makanya sekarang saya bisa pelayanan. Mungkin kalau dulu kok nggak ngajak saya, mungkin saya nggak tahu saya di mana." Makanya itu teman-teman, saya bersaksi sama dia 2015, 2016, dia baru pelayanan itu mungkin sekitar 2000, setelah dia DO dari kampus, sekarang dia pelayanan sama istrinya di Jayapura sana, dia pelayanan dari 2022 kayaknya baru dia pelayanan. Nah itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman jangan berharap Tuhan setelah kita bersaksi, Tuhan langsung mengubah orang, mengubah hidupnya teman-teman. Tapi itu semua butuh waktu teman-teman. Jadi kita punya bagian cukup saksikan saya kebaikannya Tuhan. Nanti itu soal merubah orang, soal mujizat jadi dalam hidupnya teman-temannya kalian, saudaranya kalian, itu yang urusannya sama Tuhan. Saya catat, saya mau tutup hari ini dengan mujizat terbesar adalah ketika Roh Kudus merubahkan hati setiap manusia. Gitu, teman-teman. Mungkin itu dari saya hari ini. Terus semangat buat bersaksi teman-teman. Hidup kita bukan cuma mau ditolong, hidup kita bukan cuma mau disembuhkan oleh Tuhan, tapi kita harus saksikan kebaikannya Tuhan, saksikan Tuhan mampu menyembuhkan kita, melewati kita dari setiap masalah-masalahnya kita, itu semua karena Tuhan sudah menonton hidup kita. Salah satunya juga Tuhan membuat saya berdiri di depan ini, itu semua karena mujizat Tuhan, karena Roh Kudus juga begitu Tuhan. Oke, semangat bersaksi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan satu kali lagi. Saya undang WL Singan maju ke depan. Apalagi sudah jelas semua, dan saya yakin teman-teman diberkati hari ini. Amin. Saya berdoa setiap kita bertumbuh teman-teman di tempat ini. Saya gak peduli siapa yang berdiri di mimbar. Saya berdoa kalian pun satu hari nanti juga berdiri di sini. Yang penting adalah setiap kita harus bertumbuh. Amin. Agi bahas dengan sangat baik bahwa mujizat terbaik yang Roh Kudus kerjakan adalah mengubah setiap kita. Kita gak pernah tahu apa yang kita tabur. Tapi seperti Agi bilang tadi, dia menabur waktu dia masih kuliah, dan Tuhan bisa ubahkan temannya mungkin 10 tahun kemudian. Saya juga mesti bilang sama semua yang melayani hari ini, kalau hari ini kita lagi menabur air mata untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari kita terus semangat melayani Tuhan. Teman-teman, waktu kamu lagi menabur menjadi saksi Kristus, tetap semangat karena kamu gak tahu apa yang akan kamu tuai 10-15 tahun hari ke depan, amin. Nah, saya berdoa teman-teman, ayo kita sama-sama bertumbuh terus, sama-sama beri dirimu untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak harus dengan perkataan. Tahu gak teman-teman, di Alkitab catat itu orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saksi, bahkan mereka sebagian besar tidak bisa membaca. Kalau kau hari ini bisa membaca, itu artinya kau lebih baik dari mereka.
Dan mereka bukan orang yang terpelajar, rata-rata itu mereka adalah nelayan, mereka adalah buruh. Dan Tuhan bisa pakai mereka. Dan kalau Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin punya latar belakang yang tidak baik, Tuhan juga bisa pakai kita, amin. Saya senang sekali lihat Agi bersaksi, saya senang sekali lihat orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa setiap kita juga bisa menjadikan tempat ini sebagai rumah untuk kita belajar sesuatu, amin. Berkembang, semakin hari, semakin baik. Ayolah, ambillah tempat-tempat pelayanan-pelayanan yang teman-teman bisa ambil. Teman-teman bisa jadi WL, bisa jadi singer, bisa jadi tim musik, apapun talenta yang Tuhan taruh kepada kita. Mari beri untuk melayani Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong kita untuk lebih baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Waktu sudah habis, tapi saya mau kasih kesimpulan sedikit saja. Ada review sedikit sebelumnya yang sudah kita bagikan tadi. Teman-teman hari ini belajar bahwa kesaksian kita itu berkuasa. Karena yang pertama adalah, boleh sambil bro, kesaksian kita menceritakan nama Yesus, jadi bukan tentang kita, tapi tentang Yesus yang kita beritakan. Yang kedua adalah kesaksian kita itu adalah sesuatu yang hidup. Kesaksianmu berkuasa karena kamu udah duluan ngalamin. Kalau kamu aja bisa ngalamin, orang lain juga pasti mengalami. Yang ketiga adalah kesaksian kita disertai oleh Roh Kudus. Kamu gak bersaksi sendiri, ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan Agi sudah bilang 4 tadi, bagus sekali, next slide. Bahwa Roh Kudus itu beri kita keberanian. Kalau hari ini kamu gak berani untuk menjadi saksi, kamu gak berani untuk dipakai Tuhan melayani, mari minta Roh Kudus kasih kita keberanian. Roh Kudus juga menolong kita dengan hikmat. Kamu gak tahu kamu mau ngomong apa sama temanmu, kamu gak tahu kamu mau ngomong apa sama orang tuamu, Roh Kudus kasih hikmat kamu untuk bersaksi. Yang ketiga, kamu juga diberikan kekuatan dan penghiburan. Saya tahu masalahmu gak mudah hari ini, saya tahu hidupmu gak mudah hari ini, tapi Tuhan akan berikan kamu kekuatan supaya hidupmu pasti jadi kesaksian, amin. Kalau kamu lewati semua masalahmu hari ini, nanti satu hari penderitaan terbesarmu adalah kesaksian terbesar yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan yang terakhir, percayalah bahwa setiap hidup kita akan disertai dengan tanda mujizat. Waktu kamu jadi saksi Kristus, kau akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa itu? Orang tuamu yang kau bilang tidak mungkin Tuhan ubahkan, Tuhan pasti ubahkan. Kakakmu, adikmu, saudaramu yang kau bilang sudah tidak ada harapan, Tuhan pasti kasih harapan. Saya berdoa semua ini terjadi dalam kehidupan kita. Kasih tahu kiri kanan bilang selamat menjadi saksi Kristus. Mari bangkit berdiri.